Organisasi non-pemerintah untuk Gerakan Anti Korupsi dan Pemantauan Kasus Korupsi, Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai ada kenaikan tidak wajar dalam laporan harta kekayaan Silmi Karim. Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Wamen IMIPAS, nonaktif. Terjerat skandal dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan secara sistemik di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS. Pria berusia 51 tahun tersebut terjerat kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing, WNA, periode 2022 hingga 2026. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di kantor imigrasi Jakarta Barat yang digelar pada Selasa Rabu, 23/6/2026, lalu. Pada Kamis, 4 Juni 2026, Silmi resmi menyandang status tersangka dan dijebloskan ke sel tahanan. Silmi Karim tak sendiri, ada 7 orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni 1. PLT Dirjen Imigrasi periode 2024 hingga 2025, Safar Godam, 2. Kakanim Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024 hingga 2025 dan Kakanim Imigrasi Jakarta Barat periode 2025 hingga 2026, Ronald Amran Abdullah, 3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra, 4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tesar Bayu Setiaji, 5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantio, 6. Ketua Tim Alih Status ITAS, Izin Tinggal Terbatas, Juniadi Sri Priyambudi, 7. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah. KPK mengungkap, saat menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen, Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI periode 2023 hingga 2024, Silmi diduga melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA. Lebih lanjut, selama periode 2022 hingga 2026, para pihak di Dirjen IMIPAS Kementerian IMIPAS menerima uang secara langsung baik tunai atau transfer maupun melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya mencapai 145,5 miliar rupiah. Uang tersebut dibagikan kepada para tersangka setiap hari Jumat, dan Silmi disebut-sebut menerima jatah rutin sebesar 100 juta rupiah setiap pekan. Hingga kini, jumlah uang yang diterima Silmi masih didalami, dan kasus ini masih dalam tahap penyidikan KPK. Peningkatan harta kekayaan Silmi Karim tak wajar. Dalam rilis resmi tertanggal Sabtu, 6 Juni 2026, ICW menilai ada kenaikan yang tidak wajar dalam laporan harta kekayaan Silmi Karim, yakni mencapai 5 miliar rupiah hanya dalam periode 2024 hingga 2025. Oleh karenanya, ICW memandang bahwa penggunaan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, sangat penting. Sebab, LHKPN dapat digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi harta kekayaan tidak wajar secara substantif, tidak bersifat administratif, sebagai early warning system atau sistem peringatan dini terkait dugaan praktik korupsi. Adapun harta kekayaan yang dimiliki Silmi dalam LHKPN terbarunya mencapai 234,5 miliar rupiah. Berikut rinciannya, sebagaimana dikutip tribunnews.com dari laman LHKPK Go ID, dan menurut laporan 14 Maret 2026 periodik 2025. A. Tanah dan bangunan, total 184 miliar 24 juta 640 ribu rupiah. 1. Tanah dan bangunan seluas 23 M2 167 M2 di Jakarta Selatan. Hasil sendiri Rp4. 399 juta 615 ribu. 2. Tanah dan bangunan seluas 396 M2 300 M2 di Jakarta Selatan. 13 miliar 350 juta rupiah. 3. Tanah dan bangunan seluas 304 M2 627 M2 di Jakarta Selatan. Hasil sendiri 25 miliar rupiah. 4. Tanah dan bangunan seluas 743 M2 863 M2 di Jakarta Selatan. Hasil sendiri 43 miliar 516 juta rupiah. 5. Tanah dan bangunan seluas 1860 M2 853 M2 di Jakarta Selatan. Hasil sendiri 31 miliar 924 juta 900 ribu rupiah. 6. Tanah seluas 802 M2 di Jakarta Selatan. Hasil sendiri 24 miliar 336 juta 690 ribu rupiah. 7. Tanah dan bangunan seluas 709 M2 632 M2 di Jakarta Timur. 13 miliar 413 juta 95 ribu rupiah. 8. Tanah dan bangunan seluas 701 M2 275 M2 di Jakarta Timur. Hasil sendiri 11 miliar 126 juta 363 ribu rupiah. 9. Tanah dan bangunan seluas 239 M2 239 M2 di Jakarta Timur.
Hasil sendiri Rp1.707.977.000, 10. Tanah dan bangunan seluas 39 M2 195 M2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp7.750.000.000, 11. Tanah dan bangunan seluas 39 M2 195 M2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp7.500.000.000, B. Alat transportasi dan mesin, total Rp8.475.000.000, 12. Motor, Harley Davidson sepeda motor tahun 2003, hasil sendiri Rp450.000.000, 13. Motor, Harley Davidson sepeda motor tahun 1998, hasil sendiri Rp450.000.000, 14. Mobil, Jeep CJ 7 tahun 1988, hasil sendiri Rp275.000.000, 15. Mobil, Mercedes-Benz 280e tahun 1979. Hasil sendiri Rp500.000.000, 16. Mobil, Toyota Land Cruiser tahun 1981, hasil sendiri Rp350.000.000, 17. Mobil, Jeep Wrangler tahun 1996, hasil sendiri Rp450.000.000, 18. Mobil, Mercedes G63 tahun 2022, hasil sendiri Rp6 miliar, C. Harta bergerak lainnya, total Rp11.390.000.000, D. Surat berharga Rp8.695.320.000, E. Kas dan setara kas Rp31.007.358.544, F. Harta lainnya Rp. Subtotal Rp243.592.318.544, 3. Hutang Rp8.999.522.634, 4. Total harta kekayaan, Rp234.596.795.910,